Let those refuse to see who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King. May speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Beautiful city of God. Terima kasih, Loib. Malam ini pembicara kita adalah Ibu Lastri Wijaya. Tadi malam Pendeta Hengki Wijaya sudah berbicara perihal Hara Hachibu. Dan malam ini topiknya adalah berjalan 2 mile. Kita siapkan hati pikiran kita dan waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Wijaya, dan saya pikir masih perlu untuk perkenalkan diri, karena mungkin ada tamu-tamu yang tidak hadir tadi malam. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih, Jane. Saya ucapkan selamat malam ya dari Indonesia untuk saudara-saudara di Ciasdak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan ya pada malam hari ini. Selamat pagi juga untuk saudara-saudara yang saya lihat ada beberapa dari Indonesia. Saya melihat ada Dr. Ronalisa dari Lampung. Begitu juga ada Pendeta Suharsa Silalahi dari Bandar Jaya, Lampung Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada beberapa yang lain yang saya tidak sempat sebutkan. Jadi sekali lagi terima kasih. Kemarin kami sudah diperkenalkan ya melalui Pendeta Wijaya. Jadi sebetulnya aslinya itu ya saya adalah ibu rumah tangga ya, tapi karena pelayanan suami mau tidak mau tugas yang diberikan kepada saya harus terima. Dan saat ini saya dipercayakan untuk memegang departemen rumah tangga dan
koordinator Shepherdess Internasional di daerah Sumatera kawasan selatan. Jadi senang saat ini saya bisa bergabung dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan untuk beberapa menit ke depan. Oke, mungkin sudah bisa dilihat ya. Sudah boleh dilihat, Jane? Oh, belum ya? Sudah, Kak. Sudah, Ibu. Sudah? Ya. Baik. Oke, terima kasih. Oke, saya mau sampaikan sebentar, ini belum ya. Iya. Tadi itu di akhir. Iya. Oke. Baik, judulnya sesuai dengan yang tadi disampaikan adalah berjalanlah 2 mile atau 2 mil ya. Ketika kita mendengar kata-kata ini, saya sudah dapat pastikan bahwa kita yang hadir pada saat ini mengerti kemana saya akan ajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan ya. Dan ini pasti cukup akrab, kata-kata 2 mil ini siapa yang menyampaikan. Di dalam Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini kita sudah bisa pastikan adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh Yesus pada waktu dia berkhotbah di atas bukit. Sekarang kita lihat di dalam Matius tadi itu ada kata memaksa ya. Arti kata memaksa. Supaya perintah kerajaan dapat terkirim dengan aman, Raja Kores menempatkan penunggang kuda di posnya masing-masing di jalur-jalur besar. Jadi dari satu pos akan mengirim ke pos selanjutnya sesuai jalur hingga sampai di tujuan. Para pengirim ini diizinkan untuk memaksa siapa saja, kuda atau kapal saja untuk digunakan dalam pengiriman perintah kerajaan. Nah, jadi sebetulnya kata tadi itu ya, 2 mil itu berangkat daripada ada latar belakang mengapa Yesus mau sampaikan hal ini kepada murid-muridnya atau kepada yang mendengar khotbahnya pada waktu itu. Arti kata memaksa berasal dari bahasa Persia. Kantor pos saat itu belum ada. Nah, supaya perintah kerajaan dapat terkirim dengan aman, Raja Kores menempatkan penunggang kuda ini di posnya masing-masing tadi, dan dia memiliki satu otoritas. Siapa saja yang dia temukan, dia boleh memaksa orang itu untuk membantu dia. Nah, seperti saya katakan tadi, ini adalah salah satu khotbah di atas bukit yang Yesus telah sampaikan. Dan ayat kita hari ini adalah bagian dari khotbah di atas bukit yang sangat terkenal. Pada saat itu Israel berada di bawah pemerintahan Roma dan orang Yahudi sangat membenci mereka. Kenapa? Ya karena itu tadi, mereka sering memaksa orang Yahudi melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Tetapi itulah yang terjadi, situasi atau kondisi yang terjadi pada saat itu sehingga orang-orang bangsa Yahudi tidak merasa nyaman. Mereka sangat membenci kepada orang Roma ya, terutama hukum-hukum yang berlaku pada waktu itu. Nah, hukum Roma yang paling dibenci itu adalah apa? Oleh bangsa Yahudi ya, dibenci. Tentara Roma dapat memaksa siapa saja untuk membawakan barang mereka sejauh 1 mil. Memang hukumnya hanya 1 mil ya. 1 mil itu kalau di Indonesia mungkin sekitar 1,5 km, 1.500 meter. Itu cukup lumayan. Apalagi kalau pemaksaan itu diberikan kepada
bangsa Yahudi mungkin boleh membawa sesuatu yang berat, itu lumayan melelahkan. Sehingga memang bangsa Yahudi tidak senang kepada hukum Roma yang berlaku pada waktu itu. Nah, di dalam Matius 27 ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, kita tahu pada waktu itu bagaimana iring-iringan tentara Roma ya mengiringi Yesus menuju ke Bukit Golgota dengan beban salib dipikul oleh Yesus pada waktu itu. Dan ketika rombongan ini sedang berjalan menuju Bukit Golgota, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon yang berasal dari Kirene. Satu kata paksa lagi muncul saat Simon, orang Kirene, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Tapi ingat perkataan Yesus pada Matius 5 ayat 41 yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Bukanlah paksaan untuk mil yang kedua itu terserah kerelaan kita. Ya, jadi yang paksaan itu adalah mil yang pertama. Jadi kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus pada mil yang kedua itu adalah sebenarnya tidak wajib, tidak sesuatu yang harus dilakukan ketika tentara Roma memberikan tugas memaksa kepada seseorang yang ditemuinya untuk menolong dia dalam jarak 1 mil. Tapi Yesus katakan kita harus lakukan mil yang kedua. Ini luar biasa ya. Yesus tidak menggunakan kata tentara Roma, tapi siapapun. Ya, di dalam tadi ayat yang pertama tadi itu Yesus tidak mengatakan jika tentara Roma memaksa engkau, tidak, tetapi siapapun. Bagi kita orang Kristen saat ini berarti kalau ada tetangga, ada teman kerja atau anggota gereja yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu, maka dikatakan kita harus lakukan 2 kali lipat. Ini luar biasa ya. Bagaimana? Kita sudah jelas dipaksa ini untuk melakukan mil yang pertama atau satu tanggung jawab yang pertama. Tapi Tuhan berharap kita boleh melakukan mil yang kedua. Bukan hanya mil yang pertama. Nah, mil yang kedua atau second mile ya adalah untuk orang Kristen. Yesus mengatakan bawalah tas mereka 1 mil lagi katanya. Kalau ada yang memaksa pada waktu itu karena berkaitan dengan tentara Roma yang sering memaksa, mil yang pertama bisa saja dilakukan dengan berat hati dan penuh dengan gerutuan. Tapi Yesus berkata, berjalanlah 2 mil. Yesus mau mengajarkan bahwa sikap orang Kristen harus berbeda. Siapa saja dapat mengeluh dan menggerutu mengenai situasi mereka. Tapi seorang Kristen dapat mengubahnya untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan kalau tentara Roma ya pada waktu itu memaksa untuk membawakan barangnya sejauh 1 mil, lalu yang dipaksa itu menjawab demikian. Tidak apa-apa, saya bisa lakukan 2 mil kok. Bapak menyuruh 1 mil, saya akan lakukan 2 mil. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin tentara Roma ini akan terkejut ya ketika dia meminta pertolongan kepada orang itu untuk membawa barangnya 1 mil, tapi orang itu mengatakan, saya akan bawa 2 mil. Wah, pasti tentara Roma itu akan tersentuh dan tergerak hatinya. Dia akan luluh, karena rupanya demikianlah seharusnya perjalanan orang Kristen pada saat ini. Mil yang kedua adalah untuk orang Kristen. Kita bukan hanya saja sekedar menghidupi kehidupan Kristiani, tapi kita harus berjalan 1 mil lagi dan disebut orang Kristen 2 mil. Ya, 2 mil. Jadi ketika kita dipaksa melakukan 1 mil, kita akan melakukan 2 mil. Ini luar biasa. Tapi rupanya demikian, mil yang kedua itu adalah untuk orang Kristen, untuk saya dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Kemudian apa rupanya kewajiban kita? Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara ya, apa itu kewajiban dan bagaimana kita harus melakukannya. Di Lukas 17 ayat 7 firman Tuhan menyampaikan demikian.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Kira-kira kejadian ini bisakah terjadi? Ketika kita memiliki pegawai, lalu sudah selesailah jam kerja dia, tapi ketika dia permisi kepada kita, "Bapak, Ibu, saya pulang dulu ya." Lalu saya katakan, "Jangan pulang dulu, makanlah dulu. Setelah makan, engkau baru pulang." Tapi sebenarnya yang banyak terjadi adalah apa? "Jangan pulang dulu kamu, sediakan dulu makanan untuk aku. Setelah nanti semua selesai, bahkan aku sudah selesai makan dan minum, baru engkau boleh pulang." Dan memang itu yang banyak terjadi. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu ketika hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Jadi, kalau misalnya kita sekarang punya pegawai, lalu waktunya selesai pegawai itu pulang dari rumah kita atau meninggalkan rumah kita karena dia sudah selesai mengerjakan tugas yang harus kita kerjakan. Adakah kita menyampaikan terima kasih? Atau sebaliknya kita pikir, untuk apa saya sampaikan terima kasih? Memang itu sudah kerjanya kok. Dia bekerja untuk saya gaji. Jadi kenapa harus saya sampaikan terima kasih? Kemudian, apabila dikatakan kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, ini itu ada tugas kepada kita ya, kepada saya dan saudara, ada tugas yang harus dilakukan. Seringkali memang kita melakukan tugas itu sesuai dengan yang harus dilakukan. Misalnya, kita kerja, kalau di sini di Indonesia, kita kerja masuk jam 8, pulang jam 4. Ya, karena memang saya harus kerja jam 8 sampai jam 4. Ketika jam kerja saya masuk, ketika jam 4 selesai, saya harus pulang. Sering kita hanya berpaku kepada tugas kita, hanya itu saja. Sehingga ketika ada sesuatu yang sekiranya dapat kita lakukan, kita berhitung. Saya sudah bekerja selesai jam 4. Kenapa saya harus melakukan hal lain di luar jam 4? Karena memang kewajiban saya melakukan itu saja. Nah, itu memang sering dilakukan oleh kita. Tetapi ketika saya juga membaca di dalam kisah bagaimana Yesus mengkhotbahkan di atas bukit ini, rupanya ada hal lain yang lebih yang harus kita lakukan, tidak sekedar hanya kita bekerja. Karena dikatakan jika memang demikian, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kenapa? Karena kita hanya mengerjakan hal yang disuruh kepada kita yang hanya wajib kita lakukan. Artinya kita hanya bisa melakukan mil yang pertama. Nah, ironinya adalah apabila kita hanya melakukan kewajiban kita, maka kita hanyalah seorang hamba yang tak membawa keuntungan kepada Tuannya. Itu benar. Keuntungan apa yang Tuhan kita peroleh dari kita? Kita hanya melakukan kewajiban kita dan selesai sampai di situ. Kita pulang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dan 14. Yang ayat 14, sebab kasih Kristus yang hanya memaksa menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sudah sepatutnya lah, karena Yesus telah mati bagi kita, kita dapat hidup dan hidup ini harus hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Jadi jika kita melakukan hal lain di luar daripada mil yang pertama itu, sebenarnya kita sudah melakukannya untuk Dia atau untuk Yesus yang sudah mati untuk kita.
Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam bahasa aslinya memang ibadah bisa berarti juga sesuatu persembahan, ya, rela. Ibadah itu sesuatu rela yang kita lakukan, jadi merupakan persembahan kita. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan kewajiban pelayananmu. Kewajiban pelayananmu, artinya sesuatu yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita, artinya sukarela kita ikhlas melakukannya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kewajiban ya, mungkin dalam bahasa Inggris ini duty. Kita lihat sekarang kewajiban. Sesuatu yang mengikat secara natural, legal, ataupun rohani. Jadi duty ini memang suatu hal yang kita nggak bisa keluar dari itu. Kita harus lakukan. Memang kita harus memaksa diri kita harus melakukan ini karena kita terikat. Dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat di sini ada gambar seorang tentara. Sangat gagah, dia pakai seragam, lalu menggunakan senjata lengkap ya dengan topi yang spesial dan sepatu. Dari kepala sampai kaki dia menggunakan sesuatu yang memang diperuntukkan untuk dia berjaga, yang aman untuk dirinya. Nah, kalau kita dengar cerita tentang tentara yang berjaga, kalau di Indonesia ini sering sekali tentara-tentara ditugaskan di pos keamanan, entah itu di perumahan jenderal-jenderal atau di kantor-kantor, ya, dia siaga di situ. Orang-orang yang tertidur adalah tanggung jawab dia. Seandainya dia menjaga atau dia jaga di kompleks perumahan pembesar-pembesar, entah malam, entah pagi, entah siang. Kalau malam orang-orang di kompleks itu tidur, semuanya di dalam tanggung jawab tentara yang menjaga ini. Dia harus siaga terus dan dia yakin musuh tidak ada yang bisa menyerang selama dia berjaga. Di awal dia begitu bersemangat dan merasa dia adalah bagian dari tentara yang hebat. Karena dia merasa, wah, aku sudah menjaga orang-orang yang sedang tertidur dan mereka harus aman di bawah penjagaanku. Dia juga memegang senjata yang hebat. Dia juga merasa bahwa pekerjaan begitu penting karena nyawa orang-orang ataupun rekannya adalah tanggung jawabnya. Dan dia begitu bangga dengan posisi itu. Tetapi setelah beberapa saat kegiatannya menjadi sekedar rutinitas saja. Memang harus dia lakukan karena dia wajib. Dia bekerja sebagai penjaga. Dia tidak lagi peduli kalau orang-orang keselamatan dan bergantung kepada siapa? Bergantung kepada dia. Jadi pekerjaan menjadi membosankan. Namun meskipun pekerjaan sekarang menjadi membosankan, itu tetaplah menjadi kewajiban dia dan penjagaan tetaplah menjadi tanggung jawab dia. Apapun alasannya, dia harus melakukan tugasnya karena itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tentara itu. Nah, menjadi Kristen adalah berjalan 1 mil lagi. Yesus banyak sekali memberikan ajaran ini, bukan? Kenapa? Karena orang Farisi hidup di mil yang pertama. Dan Yesus mau pengikutnya hidup di mil yang kedua. Di dalam Lukas 6, Yesus berkata, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Mil yang pertama banyak dilakukan semua orang, bukan hanya orang Kristen. Tetapi tuntutan kepada kita sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Yesus adalah kita harus dapat berjalan 1 mil lagi. Ini sangat menarik. Nah, menjadi Kristen adalah berjalan 1 mil. Kita lihat. Mil yang pertama itu yang biasa dilakukan oleh semua orang, siapapun bisa melakukan, ya. Kasihilah sesamamu. Tetapi di dalam mil yang kedua, kasihilah musuhmu. Apalagi? Mintalah berkat bagi orang yang meminta berkat bagimu. Kita sering mendoakan orang-orang yang menjadi sumber berkat kita, ya. Ketika dia memberi, aduh kita doakan. Semoga dia bertambah berkatnya. Semua orang bisa lakukan itu.
Tetapi dalam mil yang kedua apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutukimu, mengutuki saya dan saudara. Seringkali kita tidak ada urusannya kita berdoa atau meminta Tuhan berkatilah orang itu. Karena orang itu tidak pernah memberi kepada kita misalnya. Itu jarang ya. Tidak pernah kita lakukan. Tetapi itu yang menjadi keharusan sekarang. Yesus mengajarkan kita untuk melakukan mil yang kedua. Kemudian apalagi mil yang pertama? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Ini bisa mudah kita lakukan. Kita sering memberi kepada orang yang selalu memberi kepada kita ya. Tetapi mil yang kedua itu adalah apa? Berbuat baik pada orang yang membencimu. Membenci kita, aduh ini sesuatu yang sulit. Tetapi rupanya Tuhan memberikan satu nasihat perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itu adalah mil yang kedua. Apalagi mil yang pertama. Berdoa bagi orang yang mendoakanmu. Kita mendoakan ketika seseorang berbicara kepada kita. Saya mendoakan kamu loh kemarin. Oh, terima kasih. Lalu kita balik mendoakan kembali dia, bukan? Tetapi mil yang kedua adalah berdoa bagi orang yang mencacimu. Wah, ini luar biasa. Tentu mil yang kedua ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, karena mil yang pertama itu biasa dilakukan oleh kita. Tapi mil yang kedua, bagaimana kita harus rela melakukannya. Kehidupan Yesus penuh dengan kehidupan mil yang kedua. Ya, itu jelas. Dia memberikan banyak contoh kepada kita bagaimana kita harus melakukan second mile. Berdoa dia sehingga mengucurkan darah. Apalagi dia berdoa dan berpuasa dan berdoa untuk siapa? Untuk kita, untuk saya dan saudara yang melakukan dosa yang begitu besar sehingga dia harus berkorban untuk kita. Yesus mengajar, menghibur, menyembuhkan orang-orang yang sebetulnya tidak pantas dia sembuhkan, tidak pantas dia ajarkan, tidak pantas dia hibur karena mereka itu semualah yang menyakiti hatinya. Apalagi memberikan nyawanya bagi kita orang-orang yang tidak layak. Ini adalah mil yang kedua daripada Yesus. Nah, di sini ada satu daftar yang kosong, ya. Satu daftar yang kosong. Kita mungkin boleh mengevaluasi diri masing-masing. Apakah kita hanya sekedar melakukan kewajiban seperti hamba dengan satu talenta yang dia pikir menjaganya saja sudah cukup, menguburnya sudah cukup, sehingga dia tetap satu talenta yang utuh. Atau kita mau melipatkannya dan itulah baru dinamakan bertumbuh di dalam Kristus. Kita boleh isi. Mile yang pertama ini, apa yang sudah kita lakukan? Lalu tugas kita, mil yang kedua ini ya atau second mile ini, apa yang harus kita isi di daftar ini? Sudahkah kita coba untuk mengisinya? Mil yang kedua adalah perjalanan yang tidak mudah. Karena apa? Sepi karena tidak banyak orang yang mau melakukannya. Tidak ada akhir karena bertumbuh dalam Kristus tidak bisa bilang, oh ya saya sudah melakukannya 70%. Atau oh ya saya sudah cukup karena sekarang saya sudah bisa mendoakan musuh saya. Setan akan mencoba dengan keras untuk kita menyingkir saja atau menyerah, ya. Kita lihat memang tidak mudah melakukan mil yang kedua, tetapi menuntut kita pada Yesus sumber daripada sukacita kita. Nah, Yesus sudah melalui mil yang kedua dan menunggu kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan mil yang kedua. Mil yang pertama bisa saja kita sudah lakukan. Kalau kita ingat-ingat apa saja ya kebaikan hati apa saja yang saya sudah lakukan. Oh, saya sudah lakukan semua. Tetapi rupanya sekarang tidak cukup hanya di situ. Saat ini kita dituntut untuk melakukan mil yang kedua. Yesus sudah melakukan itu. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita melakukan mil yang kedua. Oleh sebab itu, renungan pada malam hari ini ya atau pagi hari ini di Indonesia mengajak kita, marilah kita melakukan mil yang kedua karena Tuhan akan menolong kita, menyanggupkan kita walaupun mungkin banyak tantangan untuk melakukan mil yang kedua ini dan kita tentu tidak boleh terpaksa melakukan hal itu. Dengan tulus, dengan ikhlas ketika kita sudah melakukan mil yang pertama, mari kita lakukan mil yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Amin. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wijaya. Sungguh sangat menguatkan. Tentunya kita semua yang sudah mendengarkan merasa terberkati dengan firman Tuhan yang sudah mengajak kita. Teristimewa kita boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalankan mil yang kedua ini. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Terima kasih banyak Ibu. Dan kita akan menutup acara malam ini dengan lagu pujian, lagu tutup. Saya tidak lihat ada Bang Simpson bergabung. Dipersilakan Lloyd untuk memutarkan lagu tutup. I see the stars.
Amin. Terima kasih Lloyd. Dipersilakan Ibu Wijaya untuk menutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Kami berterima kasih untuk malam hari ini dan pagi hari ini di tempat kami. Untuk kesempatan indah di mana hamba-Mu boleh membagikan nasihat firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa bagi kami. Mampukan kami untuk melakukan mil yang kedua. Kami percaya jika kami bergantung kepadamu, Tuhan akan menolong, memberikan kepada kami kesanggupan untuk melakukan apa yang telah Yesus teladani waktu Engkau dulu hidup di dunia. Kami mau berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan di Syahdak, biarlah Tuhan memberkati mereka semua di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong. Kami tahu ada banyak pergumulan di setiap pribadi-pribadi dan rumah tangga. Biarlah kami boleh menang Tuhan. Tuhan menolong, memberikan juga kepada kami semua kesehatan. Dan memberkati secara umum semua yang hadir di virtual ini pada saat ini. Berkat dari surga tercurah bagi kami semua. Biarlah menolong kami juga untuk lebih bersedia menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi pada Ibu Wijaya. Saya atas nama Gembala Jemaat, Pendeta Prambanan Barnalim, dan seluruh elder, bahkan seluruh jemaat, anggota jemaat mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Wijaya yang sudah membawakan firman Tuhan malam ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati Ibu Pendeta Hengki Wijaya juga dalam tugas pelayanan di Palembang. Demikian juga dengan anak-anak dalam pekerjaan mereka. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati dan dipersilakan Lloyd